Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak, siswa-siswi kelas 6. Kita bertemu lagi pada pembelajaran TIK. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang masih lanjutan dari Microsoft Office Excel. Terakhir kita sudah belajar menggunakan fungsi if, kemudian juga sudah belajar menggunakan operasi hitung seperti pengurangan, perkalian, kemudian penjumlahan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan menambah materi pada Microsoft Excel ini. Nah, materi ini tidak terdapat di buku. Ini pengayaan saja dan Bapak tambahkan supaya materi Excel kita lengkap. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mencari nilai tertinggi, kemudian nilai terendah, dan mencari rata-rata. Nah, nanti dari tugas yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya, kita akan menentukan kelulusan. Nah, di sana terdapat nilai. Nah, dari nilai tersebut nanti kita akan mencari nilai tertingginya berapa, kemudian nilai terendahnya berapa, dan rata-rata dari nilai tersebut berapa. Kita akan cari. Sekarang kita akan buka dulu aplikasi Microsoft Office Excel. Di sini kita akan membuat tabel yang baru. Nah, kita buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tabel baru. Kita akan membuat tabel tentang nilai mata pelajaran. Yang pertama, kita akan membuat tabelnya seperti halaman 9, tapi kita tidak membuat keterangan di sini. Keterangannya kita tidak kerjakan karena kita sudah kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Silakan anak-anak buat tabelnya seperti ini. Kita akan membuat tabelnya seperti ini dengan data berupa ini nomor, kemudian mata pelajaran, kemudian ulangan, kemudian UTS, kemudian UAS. Kenapa Bapak mengisi 3 buah data nilai ulangannya, nilainya dari ulangan, kemudian ujian tengah semesternya, kemudian ujian akhir semesternya, supaya nanti kita bisa mencari rata-rata dari nilai yang diperoleh. Nah, sekarang kita akan atur terlebih dahulu tabelnya. Ini mengatur tabel kita sudah belajar juga sebelumnya, jadi anak-anak tinggal meratakan tabelnya, mengatur. Nah, di sini kita akan isi sampai mata pelajarannya seperti kita lihat yang ada di buku saja. 1, 2, 3 sampai nomor 7.
Dan untuk nilai dari ulangan UTS dan UAS nanti anak-anak silahkan isi dengan rentang nilai antara 85 sampai 95. Jadi boleh dipilih dari 85 sampai 95. Misalnya seperti ini 85, di sini 90 dan di sini 93. Nah, seperti itu contohnya. Nanti boleh diisi sesuai dengan ketentuan yang Bapak sebutkan, yaitu antara 85 sampai dengan 95. Nah, sekarang kita sudah selesai mengisi data nilai pada kolom ulangan, kemudian kolom UTS dan kolom UAS. Sekarang kita akan mencari rata-rata dari nilai mata pelajaran pendidikan agama. Nah, cara mencarinya adalah kita akan menggunakan rumus rata-rata, yaitu average. Kalau di Excel dia menggunakan average. Untuk melakukan atau memulai rumusnya, membuat rumusnya, kita letakkan mouse-nya, kita klik pada sel F4. Nah, di sini kemudian kita ketik sama dengan. Nah, untuk memulai sebuah rumus atau fungsi pada Microsoft Excel, kita selalu awali dengan sama dengan. Kemudian kita ketik teksnya. Nah, tulisannya seperti ini, AVRAG. Kemudian kita buka kurung. Tahan tombol Shift, kemudian pencet buka kurung yang ada di barisan nomor yang di angka 9. Nah, sekarang kita akan blok sel C4 sampai E4. Kita blok, caranya adalah letakkan mouse-nya pada sel C4, kita klik, tahan dan tarik sampai sel E4. Setelah itu lepaskan. Kenapa kita memblok pada sel C4 sampai E4? Karena yang akan kita cari rata-ratanya adalah berdasarkan data nilai ulangan UTS dan UAS. Setelah kita selesai memblok, kita tekan tombol di keyboard untuk menutup kurung. Nah, kita tahan tombol Shift, kemudian tekan tombol angka 0. Nah, yang menggunakan laptop itu ada di barisan nomor di atas. Nah, setelah itu kita tekan tombol Enter. Nah, setelah kita tekan tombol Enter, di sini akan muncul nilai rata-ratanya adalah 89,33. Nah, ini adalah hasil dari rata-rata nilai pendidikan agama. Untuk yang barisan selanjutnya, nah, anak-anak tinggal mengcopy saja dari sel yang F4. Nah, dari hasil yang pertama. Caranya, kita tinggal tarik ke bawah dengan meletakkan kursor mouse-nya di bagian kanan bawah. Kita klik, tahan dan tarik. Nah, kemudian lepaskan. Sekarang kita akan mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi pada pendidikan agama itu diperoleh pada kolom yang mana? Ulangan, UTS atau UAS. Kalau di sini kita lihat saja, di sini nilai tertingginya adalah 93. Karena di sini kita hanya memiliki 3 data, 3 kolom. Jadi kita bisa melihat, kalau misalnya kita memiliki kolomnya sampai puluhan, nah itu akan kesulitan kita mencek nilai tertingginya berapa. Makanya kita akan mencarinya dengan menggunakan rumus. Dengan begitu, kita akan menghindari kesalahan dalam menentukan nilai tertinggi. Langkahnya adalah sama dengan yang pertama, kita tekan tombol sama dengan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ketik teksnya max. Nah, untuk mencari nilai tertinggi itu kita ketik teksnya max. Sekarang kita ketik, buka kurung, tahan tombol Shift, kemudian buka kurung. Nah, kita blok sel C4 sampai E4. Nah,
hati-hati dalam membloknya, jangan sampai memblok pada sel F4. Jadi kita hanya sampai E4 saja. Kalau sampai F4 nanti yang rata-rata ini juga masuk ke dalam perhitungan. Jadi kita hanya blok dari sel C4 sampai E4. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian tekan tombol enter. Ini caranya sama dengan mencari nilai rata-rata, hanya saja kata yang digunakan berbeda. Kalau rata-rata kita menggunakan katanya teksnya average, kemudian untuk nilai tertinggi kita menggunakan teksnya max. Nah, kita tekan tombol enter. Nah, di sini hasilnya adalah 93 sesuai dengan data yang kita lihat di sini. Sekarang kita tinggal copy hasilnya atau rumusnya ke bawah. Caranya sama, kita tarik di bagian kanan bawah. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan mencari nilai terendah. Berapa nilai terendah pada pendidikan agama ini? Nah, di bagian mana dia terendahnya? Kalau dari data yang ada, ini kita tahu nilai terendahnya adalah 85. Nah, sekarang kita akan cari. Kita klik pada sel H4 pada kolom nilai terendah. Kemudian kita ketik sama dengan, dan kita ketik teksnya min. Nah, kemudian kita buka kurung. Min ini nanti artinya adalah minimal. Kemudian kita blok sel C4 sampai E4. Jadi sel yang diblok itu tetap C4 sampai E4. Kemudian kita tutup kurung dan tekan tombol enter. Jadi rumusnya seperti ini, sama dengan min buka kurung C4.2 E4 tutup kurung. Baru kita tekan tombol enter. Dan nilai yang diperoleh dari nilai terendah ini adalah 85. Sekarang kita tinggal mengopi rumus dari yang pertama ini, kita tinggal copy ke bawah, kita tarik dan selesai. Nah, sekarang kita sudah selesai mencari rata-rata, kemudian nilai tertinggi dan nilai terendah. Selanjutnya kita akan membuat ini atau menjadikan ini sebuah tabel. Nah, caranya kita blok. Nah, ini sudah pada pertemuan sebelumnya udah. Jadi kita klik lagi pada bagian borders, kemudian kita pilih all borders. Nah, sekarang sudah selesai. Jangan lupa di atas sini anak-anak beri nama, kemudian kelas, supaya nanti Bapak tahu siapa yang membuat tugasnya. Nanti ketika memoto tugasnya atau filenya yang dikirim langsung juga boleh, atau difoto juga boleh. Kalau mau difoto, klik pada bagian salah satu dari rata-rata, kemudian nilai tertinggi, kemudian nilai terendah. Klik pada sel yang ada rumusnya, supaya nanti Bapak bisa melihat rumus yang digunakan pada bagian formula bar ini. Nanti tugasnya dikirim di classroom saja. Kirim di bagian tugas kelas atau di classwork. Jangan kirimnya di forum. Dan tugas ini akan Bapak jadikan sebagai nilai UH yang kedua. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silakan mengerjakan tugasnya. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.